Dolanan yuk. Pak Ibu nggak pernah cerita kalau kamu punya kembaran. Halo Bray, kenali nama gue Rizky. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada video kali ini, Mimin bakalan mereview sinopsis alur film horor, yang dimana film ini merupakan film keluaran terbaru yang berjudul Sumala tahun 2024. Menceritakan tentang teror yang sangat mengerikan dari bocil iblis. So, seperti biasa, persiapkanlah cemilan dan juga pendengaran kalian, konsentrasi, dan selamat menonton. Alkisah, film Sumala ini menceritakan tentang teror kutukan yang sangat mengerikan yang diangkat dari kisah nyata. Menurut mitos dan juga cenah, teror tersebut terjadi di sebuah daerah yang cukup terpencil di wilayah Jawa Tengah. Cerita tersebut pun berawal dari sebuah thread viral tentang kutukan mengerikan kepada seorang anak. Nah, anak tersebut bernama Sumala. Dirinya lah yang dikabarkan akan menjadi masalah utama di dalam film ini, Bray. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan pasangan suami istri yang dimana si istri ini bernama Sulastri dan juga sang suami yang bernama Sujiman. Dikisahkan bahwa mereka berdua ini merupakan seorang sultan yang hidup di sebuah desa cenah guys. Saking kayanya, mereka berdua ini memiliki tanah yang luas dan juga berhektar-hektar kebun jagung. Namun di balik kekayaannya itu, mereka berdua pun malah tidak bahagia nih Bray. Yang dimana setelah sekian lama mereka menikah, Sulastri pun belum juga memiliki anak. Nah, dengan adanya hal tersebut, Sulastri yang galau akhirnya memutuskan untuk mendatangi seorang dukun. Dan sesampainya di rumah sang dukun, Sulastri yang datang sendirian akhirnya harus melaksanakan sebuah ritual cenah guys. Yang dimana jika dirinya ingin hamil, maka Sulastri pun harus meminum darah dan membuat sebuah perjanjian. Pada awalnya Sulastri pun merasa keberatan akan hal tersebut. Namun karena tidak ada pilihan lain, alhasil dirinya pun terpaksa untuk melakukan ritual itu. Dengan ritual ini, kowe akan terikat dengan tuanku. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, hari demi hari pun berlalu. Setelah melakukan ritual, alhasil Sulastri pun tiba-tiba hamil cenah guys. Dan di dalam kehamilannya tersebut, Sulastri pun malah mendapatkan bonus, yaitu anak kembar. Mengetahui hal tersebut, sang suami pun tentu saja auto senang seedan-edannya. Karena ya dirinya sudah tidak sabar gitu, ingin cepat-cepat mendapatkan keturunan. Singkat cerita, 9 bulan pun berlalu. Sulastri yang selama ini mengandung akhirnya berhasil melahirkan anak kembar nih guys. Namun sayang, salah satu anaknya itu harus terlahir dengan buruk rupa. Sedangkan anak yang satunya harus memiliki fisik yang tidak normal. Nah, di sini Mimin mau jelasin sedikit nih Bray, bahwa anak yang buruk rupa itu bernama Sumala. Sedangkan anak yang fisiknya tidak normal bernama Kumala. Nah, walaupun tidak normal, si Kumala ini merupakan anak yang baik hati. Sedangkan Sumala sendiri, dirinya merupakan anak titisan iblis cenah guys. Melihat hal tersebut, Sujiman yang syok setengah edan tentu saja tidak menyangka bahwa dirinya bakalan mendapatkan keturunan seperti itu. Dan karena sudah gelap mata, alhasil Sujiman pun menghabisi Sumala dengan tangannya sendiri. Sedangkan Kumala berhasil diselamatkan oleh sang ibu, yaitu Sulastri. Singkat cerita, beberapa bulan pun berlalu. Kumala yang masih hidup akhirnya berhasil tumbuh menjadi anak yang cantik nih Bray. Namun di balik semua itu, dirinya pun selalu saja dibully oleh teman-temannya dan juga selalu disiksa oleh ayahnya. Hingga pada suatu malam, Kumala pun mendapatkan sebuah bisikan misterius yang rupanya itu adalah sosok Sumala yang masih hidup. Di sana Sumala pun menghasut Kumala untuk bertindak jahat nih Bray. Dimulai dengan membalaskan dendamnya hingga menghabisi siapa saja yang telah berurusan dengannya. Sopo gue? Anaknya Pak Sujiman. Katanya
anaknya Sinting. Pak Ibu nggak pernah cerita kalau kamu punya kembaran. Perlahan dirinya pun membawa beberapa anak untuk diajak bermain di ladang jagung. Dan pada saat anak itu lengah, sosok Sumala pun langsung membantai mereka semua tanpa ampun. Teror ini pun tidak hanya terjadi kepada anak-anak saja, Bray. Melainkan, perlahan para warga yang tidak bersalah pun menjadi incaran dari si Sumala. Sumala? HP Sumala? Semakin menarik ya film ini. Kira-kira apakah Sumala bakalan membantai semua warga? Dan siapakah yang bakalan menghentikan dua bocil dajjal itu? Entahlah, masih menjadi sebuah misteri, Bray. Dalanan ya? Bapak Ibu nggak pernah cerita kalau kamu punya kembaran. Di sisi lain, untuk urusan belakang layar, film Sumala ini diproduksi oleh Rizal Mantovani sebagai sutradaranya, Ram Soraya sebagai produser, dan ditulis oleh Rihem Junianti sebagai penulis dari film ini. Dan selain itu, film ini juga didukung oleh beberapa cast atau pemeran di dalam film ini, diantaranya sebagai berikut. Luna Maya yang berperan sebagai Sulastri, Darius Sinatria yang berperan sebagai Sujiman, Makaila Rose yang berperan sebagai Sumala, Yvonne Dehler yang berperan sebagai Mbok Sum, dan masih banyak lagi pemeran lainnya yang membersamai film ini. Dikutip dari IMDb, film ini belum memiliki rating, mengingat karena film ini yang masih baru saja rilis di bioskop, Bray. Dan menurut Mimin pribadi, film ini cocoklah dikasih nilai 7,0 dari 10. Karena jujur, Bray, film horor satu ini cukup lumayan berani. Banyaknya adegan sadis dan juga horor membuat film ini sangatlah cocok buat kalian para pecinta film horor. Dan untuk detail data dari film ini dirilis pada tanggal 26 September tahun 2024. Berlokasi di Indonesia, tepatnya di wilayah Semarang, dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di dalam film ini. Sedangkan untuk batasan usia, film ini rupanya tidak cukup aman bagi para penonton. Karena di dalam film ini terdapat beberapa adegan dewasa maupun yang lainnya ya. Jadi kurang aman lah jika harus ditonton bersama keluarga kalian. Dan selain itu, film ini memiliki total durasi tonton yaitu 125 menit atau 2 jam lebih 5 menit, Bray. Dengan aspek rasio 2.35:1. Sedangkan untuk budgeting atau penghasilan dari film ini sendiri rupanya belum ada di situs IMDb-nya ya, mengingat karena film ini yang masih baru saja rilis di bioskop, Bray. Jadi, data penghasilannya pun belum muncul ya, tapi semoga saja film ini mampu mendapatkan untung dari modal awalnya itu ya, dan yang terpenting tidak rungkat, Bray. Dan oke guys, itu dia sesi alur film dari film Sumala tahun 2024. Oh iya, Bray, tak lupa juga, di sini Mimin saranin kalian untuk nonton full film ini di bioskop dan juga situs nonton kesayangan kalian ya. So, mungkin cukup sekian dulu alur film dari Mimin. Jika ada kesalahan, seperti biasa Mimin minta maaf ya, dan semoga kalian sehat selalu. Terakhir Mimin ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.